salah satu penyangga atau buffer yang utama di Indonesia itu adalah desa. Ketika di kota relatif pertumbuhan ekonomi tidak merata. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Di SDGs Desa nomor 8 itu bagian yang memang disampaikan terus berulang kali oleh Gus Halim bahwa pembangunan desa untuk SDM dan kemudian untuk pertumbuhan ekonomi. Dan jelas kalau untuk desa itu adalah pertumbuhan ekonomi desa yang merata, karena memang salah satu keunggulan dari desa itu memang pemerataannya itu. Jadi salah satu penyangga atau buffer yang utama di Indonesia itu adalah desa. Ketika di kota relatif pertumbuhan ekonomi tidak merata. Nah, pertumbuhan ekonomi yang merata itu di banyak pihak itu dikaitkan dengan kelembagaan. Makanya kalau dulu di Kementerian Desa ada Pak Dirjen Erani, sekarang di Sekretariat Wakil Presiden, itu selalu menyarankan adanya kelembagaan desa untuk memastikan pertumbuhan ekonomi desa itu merata itu. Dan ya ada banyak aspek yang perlu disampaikan dalam hal kelembagaan, tapi beberapa pengetahuan terakhir itu menunjukkan bahwa memang tidak ada yang otomatis ya, tapi mengetahui bagaimana cara kerja, terutama dana, kemudian yang berikutnya adalah modal, itu menjadi penting. Dan salah satu yang rencananya akan di tagging atau diberi penciri mengenai dari desa itu memang di level nasional itu adalah BUMDes. Ya. Mengapa dalam pendaftaran BUMDes itu harus ada nama BUMDes? Itu usulan dari BPS pada waktu Gus Halim menyajikan antara lain rancangan SDG Desa, pendataan SDG Desa, maupun bagaimana supaya di KBLI, klasifikasi baku untuk Indonesia, untuk klasifikasi baku untuk usaha ya di Indonesia itu kelihatan dari desa ya. Dan kemudian salah satu yang diingat itu waktu itu adalah BUMDes. Di koperasi itu ada nomor KBLI khusus, ada 3 nomor KBLI yang di situ ada koperasi. Kemudian ketika Gus Halim ditanya, kalau BUMDes ingin ada nama sendiri, itu sekaligus membatasi bidang usaha BUMDes. Nah, apakah ada bidang usaha BUMDes yang memang sengaja dibatasi? Karena jawabannya adalah tidak ada yang dibatasi gitu. Maka kemudian BPS mengusulkan kalau begitu depannya diberi nama BUMDes saja. Jadi semuanya ada BUMDes, BUMDesa bersama, tapi kan namanya tetap BUMDesa. Sehingga ketika ditarik datanya itu kata kunci BUMDes, kemudian nanti sama-sama akan muncul peran BUMDes dalam PDB nasional. Jadi itulah sebabnya di dalam pendaftaran akhirnya semuanya otomatis
depannya ada nama BUMDesa itu ya. Supaya nanti ketika ditarik oleh Kementerian Investasi dan BPS langsung kelihatan perannya dalam PDB nasional. Dalam kesempatan itu disampaikan juga bahwa bagaimana kalau keseluruhan desa, peran desa dalam PDB nasional itu secara ya pada saat itu ya bulan-bulan triwulan pertama 2021 itu jauh lebih rumit karena tidak hanya aspek yang bersifat usaha dan usaha yang terdaftar dalam KBLI sehingga bisa ditarik, artinya itu terdaftar di dalam Kementerian Investasi gitu, terutama di situ, sehingga kemudian bisa ditarik datanya, atau satu survei yang harus dilakukan secara kontinu kepada usaha yang di desa. Nah, karena itu sangat menyulitkan, padahal ini penting bagi desa, maka kemudian di dalam SDG desa ada SDG desa ke-8, yang komponen pertamanya itu adalah PDB. Ya. PDB pendapatan, sebetulnya nama aslinya kan pendapatan domestik bruto, tapi itu sekaligus digunakan ketika dilihat ada pertumbuhan, yaitu membandingkan PDB saat ini dibanding PDB sebelumnya, itu menjadi indikasi yang orang sering menyampaikan nilai tambah. Jadi nilai tambah di desa itu. Nah, nilai tambah itu bagian yang sangat umum untuk melihat apakah desanya tumbuh secara ekonomi atau tidak. Tentu saja itu artinya butuh waktu minimal 2 tahun, ya, minimal 2 tahun untuk bisa memperoleh angka pertumbuhan ekonomi. Ya. Tapi paling tidak setiap tahun itu perlu ada supaya desa bisa melihat PDB-nya berapa, dan kemudian ketika tahun berikutnya membanding pertumbuhan ekonomi pada level desa. Pertumbuhan ekonomi level desa berarti sekaligus menunjukkan nilai tambah dari berbagai usaha di desa. Apakah desa saya ini menguntungkan atau tidak? Misalnya seperti itu. Salah satu alasan kenapa di Kementerian Desa ada Direktorat Jenderal Ekonomi dan Investasi, ya, pengembangan ekonomi dan investasi desa, karena memang dilihat bahwa salah satu jalan supaya desa itu segera atau lebih cepat ya untuk mandiri dimulai dari ekonomi, ya seperti itu, ya, seperti itu. Ya. Kemudian tadi disampaikan di awal bahwa salah satu keunggulan desa itu memang pada aspek pemerataan hasil pembangunan. Bahkan ketika dana desa itu disalurkan dengan nilai yang sama dengan APBDes, anggaran pendapatan di APBDes pada tahun 2024, jadi di 2014 di 2015 itu dana desanya sama dengan APBDes di 2014, relatif sama begitu. Itu salah satu, seperti biasa, para akademisi kemudian para pengamat itu melihat resikonya. Resikonya adalah kurva Kuznets, yaitu ketika anggaran finansial, dana masuk ke satu wilayah kemudian membangun, maka wilayah itu secara ekonomi akan menjadi panas. Ya. Mungkin nggak sampai overheating gitu, tapi ada inflasi yang tinggi dan sebagainya, sehingga akhirnya ketimpangan itu akan menjadi meningkat. Dan itu tidak salah, ternyata benar meningkat, tapi meningkatnya sangat-sangat sedikit. Yang kalau kita
gunakan dua angka di belakang koma itu relatif tidak berpengaruh gitu. Itu salah satu yang menarik untuk menjadi pelajaran menarik bagaimana desa bisa menyerap investasi, menyerap menyerap tambahan dana yang masuk itu tanpa meningkatkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang ada di desa ya. Jadi ketimpangannya itu masih relatif rendah dan tetap rendah terus sampai relatif sekarang itu. Jadi karena itu tidak terlalu mengkhawatirkan peluang adanya investasi ke desa. Tapi ada satu pengalaman di tahun 71 ketika yang mendapatkan investasi itu terutama golongan yang memiliki usaha. Jadi golongan yang memiliki usaha di desa itu dalam 1 tahun itu ketimpangan di desa di tahun 71 langsung melebihi ketimpangan di kota. Nah, mengapa itu terjadi? Terjadinya kalau saat ini diperkirakan dengan melihat datanya itu di salah satu ya, di desa itu hampir semua dana desa itu dipakai untuk benda umum ya, infrastruktur yang dipakai untuk semua. Seandainya itu dipakai terutama untuk modal beberapa orang atau kelompok-kelompok yang memang di situ isinya pengusaha di desa, mungkin ketimpangan jadi meningkat. Jadi dan salah satu ada 2 cara untuk menilai soal ketimpangan di desa, yaitu ketika PDB desa itu selalu dilihat harus merata. Dan yang kedua adalah yang nanti nomor SDG desa berikutnya, nomor 10, yang tentang kesenjangan atau ketimpangan di desa yang menggunakan koefisien atau indeks Gini. Ya. Jadi ada 2 indikator itu. Makanya di sini disebut bahwa PDB desa, kenapa disebut di atas 30 juta per orang per tahun. Ya. Jadi kalau 30 juta per orang per tahun itu sebetulnya artinya setiap orang rata-rata ada semacam pendapatan, karena ini bukan pendapatan tapi ini sebetulnya semua ekonomi yang ada di desa itu semacam mendapatkan kue ekonomi itu 30 juta kalau dibagi 12 ya, itu berarti 2,5 juta lebih begitu. Kemudian sisanya 40 dibagi 12 berarti sekitar 2,5 lebih, belum sampai 3 juta tapi 2,5 lebih per orang di desa per bulan. Kalau dihitung per bulannya seperti itu, per bulan per orang. Itu satu tingkatan yang sangat tinggi, yang di tahun 2019 itu pernah dihitung bahwa kalau desa ingin sangat berperan di dalam perekonomian nasional itu waktu itu ya, ada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan per orang per kapita per desa itu 4 kali lipat di tahun 2019. Itu waktu itu nilainya sekitar 700.000, kalau kali 4 berarti sekitar 2,8 juta per orang per bulan gitu. Itu hasil kajian itulah yang kemudian digunakan di sini supaya bisa di atas rata-rata 30 juta per orang per tahun atau 2,5 juta lebih ya per orang per bulan. Saat ini berapa? Saat ini menurut BPS 900 ribuan per orang per bulan. Kalau dibandingkan 2,7 berarti masih harus meningkat 3 kali lipat lagi ya. Padahal selama
8 tahun ini, 7 tahun menuju tahun ke-8 ini, itu baru naik 70%. Sementara ada kebutuhan naiknya itu tambahan lagi 3 kali lipat dari sekarang. Jadi memang perlu strategi yang sangat khusus, terutama untuk pertumbuhan ekonomi desa. Kemudian kenapa perlu disebut rata-rata? Karena memang dengan angka seperti itu kemungkinan desa akan melaju dengan cepat. Apakah ini mungkin? Seperti biasa semuanya dikalkulasi sehingga kita akan melihat peluang-peluangnya. Di desa Kedungrejo ini contohnya, ini di atas 30 juta, ini disebut tercapai 100%. Ini angka yang saat ini masih dikoreksi, ya. Karena sebetulnya kalau di desa PDB itu menghitungnya 2 sisi. Yang satu menghitung dengan sisi usaha warga, yang satu menghitung dari sisi jenis-jenis usaha, yang satu menghitung dari sisi pengeluaran, yaitu pengeluaran oleh pemerintah, oleh swasta, dan oleh masyarakat, ditambah dengan pajak. Tapi karena di desa semua pajak itu kemudian ditarik keluar, yang kembali ke desa adalah bagi hasil sebagian pajak, dan itu sudah masuk dalam APBDes untuk anggaran pendapatan. Jadi khusus untuk pajak begitu ada di dalam APBDes, anggaran pendapatan. Kemudian berapa anggaran atau keuangan dari pemerintah, kalau di desa juga mudah dihitungnya, adalah yang ada di APBDes. Jadi di APBDes sudah ada pengeluaran atau pendapatan pajak, kemudian sudah ada pendapatan dari pemerintah desa, kemudian ada penghitungan mengenai ekspor dan impor, berapa dana yang masuk dan dana yang keluar. Di desa yang seperti itu langsung terekam di dalam usaha dan pendapatan warga. Misalnya salah satu yang masuk pendapatan di desa itu adalah dari migran, ya, misalnya seperti itu. Dari migran, entah itu dari luar desa, luar kota, ataupun yang datang dari luar negeri, seperti itu. Jadi kita masih ingat beberapa pertanyaan di desa untuk orang per orang. Ketika kita bertanya itu, ada pertanyaan mengenai apakah mendapatkan pendapatan dari para migran. Jadi kita punya penghasilan setahun seperti ini, kemudian dari situ di bagian bawah apakah punya pendapatan yang berasal dari migran. Jadi aspek impor dan ekspor itu terekam di 2 hal, langsung pendapatan atau sebagai bagian dari usaha. Karena bagaimanapun usaha itu ketika ada penghasilan, itu kalau di desa, karena membedakan konsumsi dan produksi tidak sangat tegas gitu. Saya petani, pendapatan saya dari petani itu artinya sekaligus pendapatan saya dari usaha tani. Jadi saya nelayan, saya mendapatkan penghasilan dari dengan mencari ikan, itu sekaligus juga sebagai usaha perikanan gitu. Nah, karena itu pendapatan warga dan pendapatan usaha itu di desa juga tergabung. Secara konseptual, kalau menghitung pendapatan tadi itu adalah pendapatan pemerintah, pendapatan rumah tangga atau warga, kemudian pendapatan dari swasta, serta dari pajak dan kemudian ekspor impor. Nah, tadi pendapatan dari pemerintah itu sekaligus juga pendapatan pajak, ya, karena di situ yang real diberikan dari pemerintah daerah ke desa di dalam anggaran pendapatan sudah ada. Pendapatan dari keluarga itu juga sekaligus pendapatan swasta, karena usaha itu tidak terlalu dibedakan dengan keluarga, kecuali ada industri khusus yang besar di desa. Dan kemudian yang terakhir, yang ekspor impor, itu pun ada pada pendapatan warga, karena berkaitan dengan usaha tadi dan berkaitan dengan adanya pendapatan langsung
entah itu sumbangan dari luar yang nomor 42 dan nomor 43 ini, entah itu dari TKI atau sumber daya dari luar. Dan dengan demikian, kalau total pendapatan dari pertanyaan nomor 204 ditambah dengan total dari anggaran APBDes yang ada di dalam pertanyaan tentang desa, maka ketemulah PDB desa. Jadi strategi bagaimana menyusun seperti PDB desa yang ini hampir selalu akan ditantang gitu ya. Wah, itu bukan kan selalu begitu. Tapi secara konsep begitulah yang bisa dihitung di desa, dan itu terhubung atau tervalidasi secara konseptual gitu. Jadi kita tahu juga di dalam APBDes nih, contohnya ada pertanyaan tentang di dalam SDG desa ada pertanyaan tentang APBDes. Kenapa di sini menjadi penting? Karena ini bagian ketika kita menyusun PDB desa. Di sini ada bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Ini adalah komponen pajak yang secara konseptual dihitung kalau kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi. Kemudian ya jelaslah, karena kalau orang bisa membayar pajak berarti usahanya jalan, kan seperti itu. Kemudian atau kalau di Indonesia tidak hanya usahanya jalan, tapi sekaligus juga pendapatannya memang sangat besar gitu, ya, sehingga kemudian membayar pajak itu. Kemudian yang lain adalah berbagai, jadi dalam hal pajak dan pendapatan negara atau di sini pendapatan pemerintah desa, semuanya sudah ada di dalam pertanyaan kuesioner desa 601. Kemudian berkaitan dengan warga dan usaha, tadi ada di pertanyaan warga nomor 204. Maka dari situ bisa dihitung berapa PDB di level desa. Dan ketika tahun ini ada updating dan kemudian ada PDB 2022 dibandingkan dengan PDB 2021, maka ketemulah pertumbuhan ekonomi desa. Jadi seperti biasa, selama ini memang seperti biasa SDG desa menggunakan konsep yang sama, sehingga kita misalnya bisa menyampaikan tidak akan salah menghitung kemiskinan ekstrim karena konsep itu langsung dipraktekkan di SDG desa. Sama juga nilai tambah ya, PDB, dan kemudian nanti pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari nilai tambah itu juga bisa dihitung di desa. Secara konseptual pasti tidak salah gitu. Cuman memang selama ini seperti biasa orang tidak pernah mengkalkulasi sampai ke level desa, dan itulah salah satu kelebihan dan sekaligus keberanian ya, untuk keberanian secara intelektual di desa untuk kemudian memang bisa dihitung di desa, karena memang salah satu kelemahan sudah kita diskusikan minggu yang lalu, kenapa tidak sampai dihitung di desa, karena isian dari sampel surveinya itu sendiri memang hanya cocok untuk diturunkan sampai level kabupaten, sampai level provinsi, dan setelah reformasi sampai level kabupaten. Tapi ketika ada data level desa, sudah pasti bisa disusun sampai ke level desa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Desa Kedungrejo ini tadi tentang PDB seperti itu, kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan pekerja sektor formal. Nah, pekerja sektor formal itu juga langsung terbaca dari kuesioner individu seperti ini. Semua yang karyawan itu pasti karyawan tetap, karyawan tidak tetap, TNI, PNS, kemudian yang bekerja di sektor pemerintahan desa, ya, maka itu akan masuk sebagai pekerja sektor
formal ya, industri pengolahan seperti itu. Tapi kalau yang lain-lain sektornya informal. Dari situlah kemudian bisa disusun berapa yang bekerja sesuai dengan definisi terbaru adalah kita membanding angkatan kerja. Ya, angkatan kerja itu adalah yang umurnya di atas 15 tahun dan di bawah 65 tahun. Jadi angkatan kerja itu dibuat seperti itu, yang umurnya di atas 15 tahun, kemudian yang di bawah 65 tahun ya. Di atas 15 tahun dan kemudian di bawah 50 tahun, 65 tahun ya. Dan secara konseptual sebetulnya bentuknya seperti ini ya. Jadi secara konseptual itu bentuknya bahwa setiap masyarakat itu kita bagi dua, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Begitu bukan usia kerja, maka dia kalau di bawah 15 tahun anak-anak, di atas 65 tahun lansia. Dan kemudian usia kerja itu dibagi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi meskipun usianya 16 sampai 15 sampai 65, di bawah 65 tahun, tapi dia sedang belajar menjadi pelajar, itu maka tidak disebut sebagai angkatan kerja, atau dia dianggap tidak bekerja kalau di masa lalu, dan ini masih berlaku sampai sekarang, yaitu ibu rumah tangga, atau dia sebagai pensiunan ya, mendapatkan pendapatan seperti tadi, kiriman-kiriman begitu saja pendapatannya, maka dia juga bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja itu adalah di luar itu. Nah, dia kategorinya dua, menganggur atau ketika ditanya umur berapa, ya, lahir tahun berapa, maka ketemulah umur, dari umur itu kemudian ketemulah usia kerja. Kemudian ada pertanyaan apakah saat ini bekerja atau tidak, maka di situ ketemulah posisinya apa ya. Waktu itu ada pelajar, ibu rumah tangga, bekerja atau tidak, ketemulah itu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari situlah kemudian dibagi antara yang menganggur dan yang sedang bekerja. Ya. Nah, dari situ kemudian kalau kita lihat ya, pertanyaan di dalam edisi desa, ya, pertanyaan di dalam edisi desa itu ketika ada pertanyaan di dalamnya, di bagian depannya itu P, pertanyaan P disingkat P ya, 201, sedang bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, mencari pekerjaan, bekerja. Itu sebetulnya kita sedang mencari berapa angkatan kerja yang ada di desa ya. Jadi pertanyaan P201 itu ini gunanya untuk itu. Soal umur tadi sudah ditanya dari awal, tanggal lahirnya berapa, dan dari situ ketemu umurnya. Dari P201 ketemu, termasuk di situ adalah yang menganggur. Yang menganggur itu adalah selain bersekolah dan ibu rumah tangga, tapi dia tidak bekerja. Jadi ada dua yang definisi menganggurnya, tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dari situlah kemudian nanti kita akan ketemu tingkat pengangguran di desa, ketemu apakah butuh pelatihan, ya, ketemu apakah di dalamnya itu, kalau dalam kaitan dengan SDG desa yang sekarang ini, itu di bagian pendidikan di sini, ya, apakah nanti dia butuh pelatihan atau tidak, nanti akan muncul di bagian pendidikannya seperti itu. Kalau dia nggak pernah dilatih, ya, maka dia perlu adanya pelatihan sebelum bekerja. Ya. Jadi ada pertanyaan mengenai apakah pernah dilatih atau tidak. Sebentar, saya agak ini tadi sudah disiapkan, cuman hilang itunya. Oke, dari situ
kemudian kalau kita lihat lebih lanjut hasil-hasilnya dari Desa Kedungrejo tadi, itu menunjukkan kondisi ekonomi atau kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di desa. Jadi bagaimana ketemu pekerja sektor formal, ya, itu tadi sudah kelihatan bahwa caranya menghitung seperti itu. Jadi seharusnya ada 1.303, ya, 1.303 yang bekerja. Kemudian dari 1.303 yang bekerja itu 439 saja di desa ini yang kerja di sektor formal, ya. Kenapa kerja sektor formal diminta dominan, yang kemudian disebut di dalam EDI desa lebih dari 51%, ya. Itu karena kerja formal itu kemudian nanti memudahkan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian memastikan bahwa pendapatannya itu menjadi lebih rutin daripada yang kerja tidak formal. Makanya di sini kalau dilihat dari 1.303 baru 439 warga yang kerja formal, maka kemudian diharapkan itu naik sedikit demi sedikit, ya. Naik sedikit demi sedikit supaya menjadi 1.303. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan dengan indikasi, berkaitan dengan indikasi permodalan, kemudian tingkat pengangguran terbuka, lalu berkaitan dengan angkatan kerja yang dilatih, ya, angkatan kerja yang dilatih. Jadi pekerja sektor formal kenapa minimal 51? Karena memang konsepnya itu adalah yang dominan, ya. Jadi pekerja sektor formal yang dominan, gitu. Karena dominan maka kemudian minimal 51% seperti itu, ya. Jadi itu pekerja sektor formal. Kemudian pengangguran, tidak boleh ada yang menganggur di desa. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung pengangguran. Angkatan kerja yang di situ dia sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja, maka itu adalah penganggur. Dan penganggur itu kemudian dibagi dengan total angkatan kerja, ketemulah tingkat penganggurannya, ya. Jadi ketemu tingkat pengangguran itu seperti itu. Ini lebih mendekati kebenaran daripada pertanyaan misalnya apakah seminggu terakhir itu melakukan kegiatan yang dibayar. Itu definisi kerja di dalam survei Angkatan Kerja Nasional. Itu membuat kesempatan kerja yang secara konseptual itu outcome menjadi output. Artinya kalau kita seminggu kita padat karya terus-menerus, maka semua warga di situ akan menjadi tercatat sebagai pekerja. Itulah output itu. Karena langsung kita kasih pekerjaan, langsung dia menjadi tidak menganggur lagi. Tapi ketika kita bertanya pekerjaan, ya, maka itu lebih lama, ya. Itu lebih outcome. Tidak bisa orang bekerja baru seminggu, tapi kalau di sini dia sudah terbiasa bekerja setahun terakhirnya, gitu. Makanya kita menggunakan pertanyaan bekerja daripada kita menanyakan seminggu terakhir pas di data, ya. Nah, kemudian untuk angkatan kerja yang dilatih, ya, itu berkaitan dengan tadi ada harapan sedang mencari pekerjaan, kemudian di situ ketika sedang mencari pekerjaan itu apakah selama ini pernah mendapatkan pelatihan. Jadi ketika sedang mencari pekerjaan itu apakah pernah mendapatkan pelatihan. Salah satu tujuan dari SDGs
secara global sampai nasional itu adalah salah satu cara supaya ekonomi merata secara global itu setiap warga yang akan bekerja itu sudah dilatih sehingga dia tidak akan jatuh pada pekerja yang tidak terampil kemudian dengan berbagai alasan diberi honor yang sangat rendah seperti itu. Kita sudah sering mendengar sekarang misalnya di negara lain, bukan di Indonesia, itu kalau orang akan bekerja ke luar negeri itu benar-benar dilatih gitu. Sehingga tidak ada yang bekerja misalnya terutama untuk tenaga-tenaga kerja yang tidak terlatih seperti pembantu rumah tangga seperti itu. Sehingga karena dilatih, kemudian diberi sertifikat, kemudian dijadikan bahwa dia harus masuk sebagai pekerja formal gitu. Maka kemudian pendapatan, kemudian kepastian untuk legalitas dan sebagainya menjadi tinggi. Sebetulnya SDGs global sudah memberikan indikator seperti itu yang kemudian diterapkan di lapangan bahwa harus ada pelatihan, harus ada pelatihan kepada warga yang akan bekerja. Jadi harus ada pelatihan kepada warga yang akan bekerja. Nah, ketika ada seperti itu, maka di sini peluang supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa dirasakan merata itu menjadi terbuka seperti itu. Jadi alasan-alasan kenapa ada pelatihan di warga yang akan bekerja itu alasannya demikian. Kalau kita lihat kondisi di Desa Kedungrejo tadi untuk indikator-indikator tadi, pertama fasilitas kredit atau KUD ya. Di sini dua hal tadi, ada dua indikator itu supaya ada kredit di desa. Kita ketahui di desa ini ada 32 RT, KUD atau koperasi simpan pinjam ada di 1 RT. Karena kita pendekatan sekarang wilayah itu supaya tersedia layanan di level RT, maka di sini masih kurang 31 RT. Atau kalau di double di sini fasilitas kredit selain KUD itu sebetulnya di yang non KUD ada di 5 RT ya. Padahal ada 32 RT. Makanya kemudian target-target tahunannya menjadi kelihatan ditingkatkannya fasilitas kredit di level RT. Tingkat pengangguran terbuka ternyata kondisinya saat ini di desa tersebut yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan ada 1.292 orang yang umurnya di atas 15 tahun, di bawah 65, bukan ibu rumah tangga, bukan sedang sekolah, kemudian bukan pensiunan ya. Tapi dia sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja, dibagi dengan total berapa jumlah angkatan kerjanya. Jadi di sini ada 1.292. Nah ini 1.292 ini ketika dia akan bekerja, dia membutuhkan pelatihan. Ketika dia akan bekerja, dia membutuhkan pelatihan. Pertanyaan bahwa apakah dia pernah dilatih, itu hanya dijawab 19 orang dari 1.292 ini. Makanya kemudian target-targetnya menuju ke 1.292 seperti ini. Artinya apa? BLK, pelatihan-pelatihan informal, atau di Klaten misalnya ada pendamping yang mengajak warga desa itu yang sudah sukses untuk melatih para penganggur, warga terutama pemuda yang akan menganggur menggunakan dana padat karya tunai untuk seperti itu. Nah itu kreativitas bagaimana melatih supaya angkatan kerja baru ini sebelum dia masuk dunia kerja sudah dilatih. Tidak harus selalu BLK, tidak harus selalu pelatihan-pelatihan formal, tapi bahkan pendamping dan desa bisa menggerakkan warganya sendiri untuk sama-sama melatih
warga yang lain. Ya. Kiranya seperti itu, Gus Koco. Mohon maaf ini mengambil waktunya lebih dari jam 7. Ya. Begitu Gus, kerabat desa sekalian.